baik untuk masa depannya. So, sebelum itu saya mau sedikit perkenalan dulu. Nama saya Febri, teman-teman bisa manggil saya Mas Febri, tapi please jangan manggil saya Kak, karena nampaknya sudah tidak cocok saya dipanggil Kak juga. Jadi kalau mau panggil, panggil saja Mas, atau Bang Febri juga boleh, silakan. Atau Pak Febri juga boleh. Nah, hari ini tuh saya bawa tema yang nggak mau sama dengan orang-orang pada umumnya, ya, atau judul saya sekarang tuh pendidikan jangan jauh-jauh nanti nyasar karena ini tentang kamu. Ya di dalamnya ada konteks mungkin juga kembali ke Indonesia atau teman-teman bisa stay di luar negeri, itu persepsi teman-teman, tidak ada masalah tentang itu. Nah, tapi yang jelas kenapa saya ambil judul ini, yang pertama banyak buku yang saya baca, yang kedua pengalaman yang saya alami terkait pendidikan di beberapa negara sampai hari ini, yang ketiga karena setelah nonton film yang lagi booming tuh apa namanya judulnya saya lupa, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Nah, jadi tiga konten ini menjadi dasar saya untuk mengangkat tema ini di acara dari Tibra. Nah, oke. Ini konten yang akan saya bahas hari ini tentang hakikat, filosofi pendidikan, SDGs, lalu pendidikan dalam konteks sosiologi, lalu kemudian manifestasi dari filsafat pendidikan, dan yang terakhir closing. Ya, oke. Saya mulai dari hakikat pendidikan. Yang pertama, makna hakikat secara terminologi ini punya arti kebenaran atau kenyataan yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian sekarang yang kita lihat adanya gap tuh antara hal-hal yang kita harapkan dengan realisasinya. Nah, dari situlah kita timbul istilah yang namanya masalah. Dan ini terjadi luar biasanya di Indonesia, khususnya pendidikan di Indonesia. Karena banyak siswa dan juga banyak orang tua dari siswa itu berharap dengan anaknya atau siswa tersebut mengenyam pendidikan, lalu mereka bisa mengembangkan pola pikirnya menjadi lebih baik di proses pendidikan ini. Namun, alhasil ini tidak menunjukkan kualitas yang baik pada akhirnya. Karena saya mencatat ada beberapa poin yang saya highlight juga atas kegagalan dari hakikat pendidikan tersebut. Yang pertama adalah logical fallacy, atau bahasa paling gampangnya adalah kedangkalan berpikir. Apa sih ini maksudnya? Jadi logical fallacy ini adalah kegagalan ya dalam berpikir suatu konsep walaupun konsep itu dasar. Jadi artinya seseorang itu tidak bisa berpikir secara logis dalam menghadapi atau memahami suatu konsep tertentu. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar istilah yang namanya ijazah itu adalah bukti kita pernah sekolah, ya, tapi bukan bukti bahwa kita pernah berpikir. Karena memang saya harus akui bahwa banyak sekali siswa atau bimbingan saya dulu, mantan-mantan bimbingan saya mungkin hadir di sini, itu juga mereka banyak berpikir, yang penting nilai, ilmu mah belakangan aja. Gitu. Well, nggak ada masalah learning by doing. Dan tidak salah juga, karena saya pun dulu waktu masih jadi mahasiswa, berpikir demikian, di beberapa mata kuliah, saya hanya perlu nilai, saya tidak butuh ilmu. Jadi tidak ada salahnya. Tapi lama-kelamaan, akhir-akhir ini, saya berpikir bahwa hal-hal tersebut dapat membantu saya malah menjadi lebih buruk dalam pola pikir saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang feodalisme atau feudalism. Jadi ini itu sebuah paham yang memang sudah lama di Indonesia. Jadi paham ini itu adanya tingkatan strata satu sama lain atau kekuasaan di organisasi atau di masyarakat. Sehingga sebagai contoh siswa pada konteks di sini takut untuk berpendapat kepada para pengajar atau pendidiknya. Entah itu takut dimarahi atau karena takut gagal paham dari konteks yang sedang dibahas. Nah, dan lebih parahnya lagi adalah kadang-kadang si pendidik atau pengajar itu bawa-bawa amunisi paling berharganya apa? Gelar. Jadi dia bawa-bawa gelar tuh. Oh, saya ini dokter loh, saya ini profesor loh. Jadi ketika Anda berpendapat atau berargumentasi dengan para pendidik Anda, lalu mereka-mereka ini akan bilang, loh, yang dosen itu siapa? Yang guru itu siapa? Anda memangnya. Saya ini profesor loh, saya ini dokter loh, dan sebagainya. Nah,
Statement ini tuh secara tidak langsung membawa paradigma atau opini kita seolah-olah tajamnya argumentasi adalah bentuk sentimen kepada para pendidik atau pengajar atau yang dimaksud di sini lawan bicara Anda. Padahal argumen over sentiment itu bagus, tapi harus dengan etika yang baik. Lalu yang ketiga yang saya temukan juga adalah pengajaran. Pengajaran di Indonesia khususnya ini saya lihat kebanyakan itu lebih kepada mengatasi atau menekankan kepada tips and trick bagaimana caranya menghadapi ujian. Siswa tuh akan bertanya, misalkan, Bu, Pak, buat UTS atau UAS minggu depan, apa ya kisi-kisinya? Tapi mereka tuh lupa, esensi dari edukasi itu apa? Esensinya adalah the art of problem solving. Ini yang mereka selalu lupa. Kita para pendidik pun suka lupa akan hal ini. Akhirnya, ya sudah yang terjadi, complexity get higher. Lalu kemudian di dalam pendidikan itu selalu semakin kompleks. Nah, menurut saya, para pendidik itu harus dapat membantu dan menggiring atau memberikan wacana kepada siswa agar peserta didiknya tuh tahu gimana caranya men-solve suatu masalah bukan dari satu kacamata yang sama, tapi dari kacamata atau sisi yang berbeda. Karena mereka nanti akan terjun di masyarakat agar tahu bahwa ini loh yang terjadi di masyarakat, masalahnya A, B, C, dan segala macam. Nah, dari sini akhirnya saya juga berpikir dan melihat situasi beberapa literatur dan artikel bahwa dari hakikat pendidikan ini ternyata banyak banget masalah-masalah atau isu-isu yang terjadi, terutama di Indonesia. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa Indonesia itu menganggarkan untuk dana pendidikan harusnya sekarang lebih dari 20 ya, mungkin 30% sekian. Jadi lebih dari 20% untuk anggaran pendidikan dari APBN. Itu gede banget. Ya, tapi lagi-lagi fakta Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan, ya gagal. Gagal menciptakan kualitas pendidikan Indonesia yang meningkat atau baik, terutama untuk siswa-siswa miskin. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mungkin teman-teman juga tahu program sertifikasi. Jadi sertifikasi ini program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan untuk para pendidik agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tapi the result show gagal, nothing. Nah, tapi saya orang yang optimis dan percaya bahwa kalau memang output atau keluarannya mau bagus, maka inputnya harus berkualitas. Ya, saya punya pengalaman waktu saya ngajar di Inggris dan di Jerman. Jadi saya tuh harus mengambil sertifikasi mendidik sama seperti di Indonesia. Cuman bedanya sertifikasi mendidik ini tentang how to teach. Jadi nggak sekedar ngasih materi A, B, C, D, E segala macam ke siswa di kelas, tapi ternyata sertifikasi ini kental akan yang namanya psychological aspect. Jadi tentang gimana caranya kita ngajar kepada siswa agar topik ini tuh bisa diterima dengan baik. Setidaknya mereka membuat mereka berpikir, gitu. Dan ini juga mungkin salah satunya mengapa akhirnya World Bank mengatakan pendidikan di Indonesia masih sangat rendah kualitasnya. Lalu hal yang lain juga yang masih sangat beririsan yaitu human capital, SDM atau tenaga pendidik. Ini luar biasa buat saya. Karena menjadi dosen, menjadi pengajar, menjadi pendidik, itu syarat akan yang namanya public speaking skill. Ya mau tidak mau, karena mereka menjadi center of attention ketika di kelas, ketika ngasih diseminasi, conference, seminar, dan segala macam. Nah, saat ini banyak pendidikan di Indonesia, banyak pendidik orang Indonesia yang malah stay di luar negeri. Contohnya saya. Ya, nah karena berbagai macam alasan yang kami punya, mulai dari financial, facility, kemudian juga respect, kesejahteraan, dan sebagainya. Tapi misalkan suatu saat saya ditanya, Pep, kapan lu pulang? Mau banget jawabannya. Cuman pertanyaan yang selalu muncul di benak saya adalah, apakah institusi pendidikan dalam konteks di sini adalah sekolah, kampus, sudah memang benar-benar siap dengan makna dari kata mendidik atau tidak? Di negara kita, Indonesia, memilih profesi menjadi pendidik atau pengajar, itu
proporsi atau persentase beban administratifnya tuh kental banget. Jadi mereka tuh lupa akan dua hal lainnya, yaitu mengajar dan juga meneliti. Karena dua poin ini sebetulnya yang dijadikan dasar ketika seorang pendidik mengajar di kelas untuk membuka wacana para peserta didiknya agar bisa berpikir lebih baik. Ya. Nah, karena hal itulah akhirnya saya memilih untuk stay di luar negeri bersama rekan-rekan yang lain menjadi tenaga pendidik. Dan luar biasanya, ini adalah dampak yang ditimbulkan dari kualitas Indonesia yang buruk di bidang pendidikan. Ini isu ini lagi booming banget beberapa waktu terakhir ke belakang ini. Karena mau tidak mau, ya para aware di LPDP ini ogah pulang bahasanya, semakin pinter, malah semakin lupa Indonesia, dan segala macam. Tapi yang jelas menurut saya banyak faktor ya yang terjadi di sini. Saya juga tidak mau membahas apa sebetulnya masalahnya, atau mungkin kenapa dia melakukan itu. Tapi yang jelas menurut saya salah satu faktor yang paling penting adalah peraturan yang dibuat harusnya tidak hanya tegas tapi juga keras. Lalu pertanyaannya akan timbul lagi, salah nggak sih Pak sebetulnya para award di LPDP melakukan hal ini gitu? Mereka nggak pulang padahal udah dibiayai oleh negara untuk sekolah ke luar negeri. Well, ada istilah begini, if you obey all the rules, you will miss all the joy. Jadi sebetulnya bukan hak saya untuk menjudge salah atau tidak. Tapi yang jelas, poin dari saya, kalau memang dibiayai negara dan Anda sudah tanda tangan untuk pulang dan punya etika, maka pulanglah ke Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya, ini juga yang luar biasa menurut saya lagi booming banget dan emerging sampai saat ini, yaitu anything, anytime, anywhere connected. Kenapa? Disruptive technology ini wah gila-gilaan di beberapa negara. Salah satu pemrakarsanya adalah Jeff Bezos, mantan CEO Amazon. Dia itu punya ide begini. Dengan hanya one click, setiap orang itu bisa bertransaksi, bernegosiasi di beberapa negara di dunia ini. Keren ya, keren banget. Dengan teknologi yang berkembang, digitalisasi semakin pesat, jelas pro kontra akan timbul di sini. Karena ada social approach di dalamnya juga. Tapi gini deh, dan disruptive technology ini tuh sebetulnya sudah teraplikasi dengan baik di beberapa geographical area, misalnya sektor kesehatan, real estate, pariwisata, atau financial service. Dan sebagai gambaran di Indonesia, itu sektor yang sudah terdisrupsi dengan baik atau secara real udah bisa kita lihat adalah marketplace. Kita punya banyak marketplace dan juga transportasi yang online, ya. Tapi sektor pendidikan ini belum terdisrupsi dengan baik di Indonesia. Ya, teman-teman kalau lihat sekarang kita tuh punya banyak di luar negeri ya, artinya banyak sekali yang namanya international education platform. Jadi platform-platform edukasi yang bisa kita gunakan, lalu kita juga bisa ikuti, contohnya Coursera atau EDX atau Future Learn, teman-teman bisa join di sana, daftar, banyak yang gratis dan juga banyak yang bisa dapat sertifikat. Karena saya pun sampai hari ini masih sering mengikuti terutama dari Coursera. Banyak yang gratis teman-teman bisa ikut. Nah, sekarang dari platform edukasi internasional ini, coba deh, ini tuh sebetulnya adalah media untuk menjembatani para institusi pendidikan dengan peserta didik. Untuk apa? Untuk belajar anything, anytime, anywhere, connected. Jadi di mana aja. Dan sekarang coba bayangkan buat Indonesia. Kalau ini terdisrupsi dengan baik di Indonesia, maka saudara-saudara kita yang di pelosok di daerah yang lack of access, terutama dalam konteks pendidikan, ini akan sangat membantu mereka agar terciptanya apa? Pendidikan yang merata di daerah-daerah pelosok ini. Ini luar biasa kalau bisa terjadi di Indonesia. Selanjutnya adalah biaya pendidikan. Yes, ini juga saya sering berkuar-kuar tentang biaya pendidikan, karena setiap tahun inflasinya makin tinggi dan secara tidak langsung juga membuat reproduksi tingkat sosial di masyarakat makin meningkat. Pasti. Yang kaya akan berpikir, dan pilih sekolah yang bagus. Yang tidak kaya, mereka hanya berpikir, yang penting sekolah di mana aja.
yang penting sekolah. Kalau teman-teman tahu salah satu program pemerintah yang pernah dicanangkan, kayaknya masih deh sampai sekarang, saya juga nggak tahu, itu namanya program zonasi. Nah, zonasi ini memang skop atau cakupannya mungkin di SD sampai SMA ya, jadi tidak dalam skala universitas. Jadi program zonasi ini saya senang dan keren menurut saya ide dan juga tujuannya. Jadi agar terciptanya atau tidak ada lagi tuh yang namanya sekolah favorit, tidak favorit, sekolah bagus dan tidak bagus. Sehingga yang terjadi adalah pemerataan dalam pendidikan. Gitu. Namun ternyata aplikasinya program zonasi ini nih membuat polemik di masyarakat karena banyak protes dari orang tua siswa, lalu juga dari siswanya, bahkan dari para pengajarnya ikut protes. Karena mau tidak mau para pengajarnya juga harus rela ditempatkan di tempat-tempat tertentu yang tujuannya satu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Negara kita, Indonesia ini sempat heboh, dan saya pikir masih beberapa kali heboh juga, beberapa public figure itu memposting tentang, jadi mereka ini mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari kampus-kampus dunia. Jadi mereka posting ke media sosial, lalu curhat di sana tentang kira-kira pilih kampus yang mana ya, A, B, C, D, E, segala macam. Tapi memang saya harus akui, karena saya dengan teman-teman mungkin beda zaman. Jadi sekarang itu zamannya dikit-dikit posting. Iya, tidak ada masalah, fine-fine aja. Tapi yang harus teman-teman tahu bahwa pro kontra itu akan selalu ada di sini. Gitu. Tapi gini deh, saya kasih sedikit wacana atau kisah. Jadi ada sekelompok orang atau golongan-golongan orang tertentu lah ya. Dia tuh belajarnya keras gila-gilaan. Yang karena dia pengen diterima di kampus-kampus ternama dunia untuk belajar dan sekolah di mana. Lalu setelah diterima, maka dia akan berpikir bahwa kerja kerasnya paid off, terbayar lunas. Satu. Yang kedua, di sisi lain, ada juga sekelompok orang atau golongan-golongan orang yang belajarnya juga gila-gilaan. Untuk apa? Untuk kuliah di mana aja, dan untuk kerja dapat duit, karena dia harus membiayai orang tuanya dan adik-adiknya kelak mau sekolah nanti di masa depan. Mewek nggak sih ngedengarnya? Jomplang nggak sih? Kontradiktif jadinya. Dan terdengar miris. Jadi pendidikan itu bukan hanya tentang untuk diri sendiri, jadi memang untuk lingkungan sosial. Coba teman-teman berpikir bahwa di Indonesia itu banyak orang-orang yang memang tidak mampu. Jangankan mikir kuliah mau di luar negeri, mereka bayar SPP tiap semester aja itu bingung dari mana uang yang dibayar. Itulah potret pendidikan di Indonesia. Nah sekarang dari isu-isu ini, coba sedikit kita mundur ke belakang atau flashback ke belakang tentang falsafah pendidikan dari para filsuf terkenal. Karena buat saya tidak sah kalau tidak membahas ini. Yang pertama yang harus teman-teman tahu bahwa filsafat atau filosofi itu disebut sebagai mother of science karena dia ilmunya ilmu, sumbernya ilmu yang memiliki turunan di ilmu-ilmu lainnya. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa manusia itu adalah berfilsafat. Jadi dia itu berfilsafat setiap harinya. Hanya tidak sadar. Coba bayangin teman-teman setiap pagi, bangun pagi nih. Teman-teman akan dihadapkan dengan variasi pilihan yang beraneka ragam. Teman-teman bisa bangun, males, tidur lagi. Atau teman-teman bangun, siap-siap mau olahraga. Atau teman-teman bangun, mau sholat, ibadah. Atau teman-teman bangun, langsung ngecek handphone, gadget. Ya, itu semua adalah alternatif pilihan yang teman-teman bisa pilih. Nah, sesaat teman-teman sudah memilih satu dari sekian alternatif yang ada, dan pada saat itu pula lah pilihan tersebut mengendalikan kita. Pasti. Maka rasa-rasanya, rasa penyesalan, kemudian juga rasa senang atau rasa syukur tuh selalu datang silih berganti dan juga mengiringi setiap langkah kita gitu. Nyesel gue bangun pagi. Ternyata begitu gue bangun, gue cek handphone, dia nggak balas chattingan gue tadi malam. Tapi ada juga orang-orang yang bersyukur masih bisa menjalani hidup. Jadi terdapat suatu keinginan dari diri kita itu pengen memilih sesuatu, tapi nggak mau mendapatkan konsekuensinya. Yaitu manusia.
Terus ada juga kisah gini, pernah nggak sih teman-teman merasakan atau mungkin mengalami yang teman-teman masih mahasiswa, karena saya juga pernah mengalami ini, bahwa mahasiswa tuh mengeluh karena banyaknya tugas yang diberikan dosen, atau mahasiswa tersebut sedang tahap akhir, lalu lagi ngejar skripsi, misalkan tesis atau disertasi, tapi nggak di-approve sama dosen pembimbing. Pernah nggak mendengar mahasiswa ini mengeluh? Terus sering. Nah, saya juga sempat begitu dulu waktu jadi mahasiswa. Tapi menurut saya itu nggak logis dan aneh. Padahal coba berpikir secara logis deh, secara filosofis, bahwa mahasiswa itu kan kerjanya ya nugas, neliti, belajar, terus baca. Jadi logikanya tuh harus jelas, harus ngapain gitu tugas mereka. Tapi terkadang kita tuh juga terlalu egois sih, mengejar suatu pekerjaan yang tinggi, mau dapetin gelar ini itu, tapi tanpa melewati proses yang melelahkan ini. Ya, saya punya satu contoh. Ini curhatan dari salah satu mahasiswa. Saya ambil dari Instagramnya Magna Talks, kalau teman-teman tahu. Namanya Rasya. Jadi mohon izin, Magna Talks dan Rasya, semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan kita semua. Jadi teman-teman bisa baca di slide bahwa Rasya ini sedikit tahu wanita atau laki-laki. Jadi Rasya ini mengeluh akan tahap akhirnya sedang menulis skripsi mungkin, pokoknya di tahap akhir. Jadi tidak di-approve sama dosen pembimbing. Tapi yang mau saya sampaikan gini, bahwa kayaknya curhatan si Rasya ini adalah perwakilan dari semua mahasiswa di Indonesia. Ya termasuk saya dulu jadi mahasiswa. Ya kita semua kayaknya iya, dulu begini juga ya kayak Rasya. Atau mungkin sekarang masih begini, dilematis. Tapi gini deh, yang jelas para pendidik itu menurut saya harus bijak dalam membimbing, karena konteksnya sedang skripsi atau tahap akhir. Jadi harus bijak dalam membimbing. Karena buat saya yang namanya skripsi atau tugas akhir dari mahasiswa, ya itu adalah 100% of their responsibility. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing dan juga mengarahkan mana yang opsi mana yang dipilih, apa konsekuensinya, dan seterusnya. Nah, saya punya 3 tips nih buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi mau ngambil tahap akhir, tugas akhir, atau sedang menulis tugas akhir, atau yang mungkin masih akan masih kuliah, maksud saya. Jadi, tips memilih pembimbing atau guru kelak nanti di masa depan. Yang pertama adalah carilah pembimbing atau guru yang menyebarkan kegembiraan, bukan ketakutan. Itu yang penting. Kegembiraan bukan ketakutan. Karena apa? Kadang-kadang para pembimbing tuh gini, mau lulus, revisi dulu, baru saya kasih tanda tangan. Mau lulus, publish dulu dong, baru saya tanda tangan, nanti tahap akhir. Jadi itu kan ketakutan yang kita rasakan sebagai mahasiswa, karena para pembimbing mengatakan statement demikian. Jadi pilihlah yang menggembirakan daripada yang membuat takut. Yang kedua adalah yang mempermudah, bukan mempersulit. Memang skripsi itu susah, karena akan selalu banyak masalah yang hadir silih berganti. Tapi pembimbing yang bijak akan selalu memberikan solusi A, B, C, D, segala macam dengan konsekuensi yang ada. Pada akhirnya adalah teman-teman sebagai peserta didik yang harus mengambil keputusan. Yang ketiga yang paling penting adalah mempersatukan, bukan mencerai-berai. Jadi pembimbing tuh, jadi pendidik jangan tiba-tiba hilang di WA, Bu, mau bimbingan Pak, mau bimbingan dibalasnya 2-3 hari, 1 bulan kemudian. Responlah para mahasiswa bimbingan ini. Kenapa saya angkat topik ini? Ya karena banyak keluh kesah yang saya alami dari mahasiswa lainnya, lapor. Jadi makanya mempersatukan, bukan mencerai-berai. 3 filosof terkenal dari Yunani, Socrates, Plato, dan Aristoteles juga mengatakan pentingnya sebuah pendidikan untuk menambah pengetahuan di masa depan agar lebih bijak dalam berpikir secara logis. Dan ketiganya juga mengatakan anjuran kepada kita bahwa mencari kebahagiaan itu harus yang tampak secara fisik oleh mata. Kenapa? Tapi kalau mencari kebahagiaan yang abadi harus dari ilmu dan pengetahuan. Maka rasanya tidak berlebihan kalau saya memberikan nasihat ini yang bijak sejak zaman dulu kepada teman-teman sekalian, bahwa mematangkan segala konsekuensi yang mungkin terjadi kelak dalam pendidikan, dalam kehidupan teman-teman, itu jauh lebih baik sebelum teman-teman harus memilih satu
daripada alternatif yang mungkin teman-teman miliki. Ya. Nah, dari sini saya sekarang coba mentransformasi nih dari filosofi pendidikan ke manusia dalam menjalani hidup untuk pengetahuan dan pendidikan di masa depan. Yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk kepo. Jadi makhluk yang super kepo. Kenapa saya demikian bilangnya? Karena kayaknya negara kita juga salah satu negara yang dicap negara kepo. Bayangkan deh, kalau ada ya sesuatu yang heboh di sosial media, ya kan? Terus kita langsung sibuk cari tahu, di mana nih infonya? Di mana nih cari tahu sama sini? Si A ternyata udah punya pacar baru. Padahal baru kemarin dia putus, tapi sudah ada pacar baru. Oh iya, coba lihat fotonya, mana Instagramnya, siapa namanya, cari stalking mantan, kepo. Terus hal lain juga sering terjadi kalau lagi pertandingan sepak bola tuh. Wasitnya misalkan, kemarin Piala ABC ya, kalah kita. Karena wasitnya banyak keluarin kartu, sampai belasan kartu, sehingga dampaknya ke para pemain, jadinya cedera dan segala macam. Siapa nama wasitnya? Dari negara mana? Kepoin Instagramnya, stalking wasit. Tapi menurut saya begini, anak kecil adalah contoh filsuf paling kepo di dunia. Karena menurut mereka, segala sesuatu itu mereka tuh pengen tahu. Bahkan hal-hal yang menurut kita wajar dan normal saja, mereka tuh harus tahunya sedetail itu. Makanya mereka ditempatkan di suatu tempat yang namanya sekolah. Tujuannya satu, agar kekepoan tuh anak kecil terjawab selama dia di sekolah. Namun, di sekolah ini tidak semua siswa ini merasa nyaman dengan kondisi sekolah. Karena sistem sekolah yang dibangun ini juga membuat sebuah gap satu sama lain. Jadi, misalkan diminta untuk mengerjakan tugas yang padahal siswa belum mengerti. Sehingga yang terjadi adanya pemisahan antara yang pintar dengan yang tidak pintar. Yang pintar selalu dielu-elukan, disemangati dengan confidence-nya. Sementara yang tidak pintar hanya jadi bahan olok-olokan atau ejekan. Gimana sih? Lu gitu aja nggak bisa. Perlu diingat teman-teman, tidak semua anak-anak itu merasa nyaman berada di kelas. Karena dia nggak suka mungkin dengan belajar yang hanya dihafal, kemudian belajar dinilai dengan sebuah penilaian. Nah, saya pikir menurut saya anak-anak ini dari kecil harus dilatih sama yang namanya alasan kenapa dia harus sekolah, kenapa dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan kenapa setiap jawaban itu harus dinilai. Dan inilah mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa anak-anak ini lebih banyak memilih homeschooling. Ya. Yang kedua, manusia adalah makhluk berpendidikan. Ya, betul. Manusia adalah makhluk berpendidikan. Ingat, tapi kita harus sepakat bahwa berpendidikan itu tidak harus yang namanya level akademik ya. S1, S2, S3, S4, S5, S cendol, S tongtong, S segala macam, doktor, profesor, apapun itu. Yang terpenting adalah teman-teman bisa menggunakan logika luar biasanya dari otak teman-teman untuk kepentingan sosial. Karena itu yang paling penting. Dalam ilmu filsafat, secara etimologi, kata education atau pendidikan ini diperoleh dari 3 suku kata bahasa asing. Ya, bahasa Latin lebih tepatnya. Yang pertama adalah educare. Educare ini maknanya adalah to bring up atau mengayomi, merawat, memelihara. Lalu yang kedua adalah educere. Educere ini mendesain, mengarahkan, memprogram. Yang ketiga adalah educatum. Educatum ini melatih, membimbing, mengajarkan. Nah, sekarang ask yourself, sebagai tenaga pendidik, sudah di mana kita mendidik para peserta didik? Namun menurut saya, 3 etimologi ini terkesan anomali di publik. Kenapa? Gini, saya kasih ilustrasi. Kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu menyengsarakan banyak rakyat atau orang banyak. Dan itu buruk buat lingkungan sosial. Tapi kenapa manusia tetap mau melakukan korupsi? Dan diperparah lagi dengan orang-orang yang melakukan korupsi itu adalah orang yang berpendidikan. Para elit politik, para wakil rakyat, dan juga para pejabat. Mengapa? Berpendidikan, tapi malah berkorupsi. Anomali jadinya. Tapi Socrates, filosof, dia bilang gini, manusia itu makin pintar,
mestinya makin baik. Loh, pasti banyak yang protes. Enggak juga, Pak. Banyak orang-orang yang pintar tapi terdablek. Banyak orang-orang yang pintar tapi juga ternyata korupsi kok, jahat. Banyak kekerasan seksual juga terjadi di dunia pendidikan kok, Pak. Betul, saya setuju dengan itu. Berarti jawaban paling mudahnya adalah mereka-mereka itu belum pintar. Karena dia tidak tahu dampak yang terjadi pasca dia melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga adalah manusia itu adalah makhluk berpikir dan berpengetahuan. Ya, saya ulangi, manusia itu makhluk berpikir dan berpengetahuan. Manusia itu lahir dengan kodratnya memiliki cipta, rasa, dan kaksa. Jadi ketiga potensi ini itu dimiliki manusia untuk mengarahkan rasa keponya yang tadi dan mengemban pengetahuan serta pendidikan yang nanti dialami dalam kehidupan. Dan perlu teman-teman tahu bahwa berpendidikan tidak sama dengan berpengetahuan. Orang yang berpendidikan itu belum tentu berpengetahuan. Tapi orang yang berpengetahuan pasti berpendidikan. Ada satu kisah saya baca, ini versi Jerman. Saya baca di buku bahasa Jerman dan bukunya ada sampai sekarang. Jadi ini ada kejadian antara profesor dengan siswa. Lalu siswanya ini bertanya kepada profesornya, apakah rasa dingin itu ada, Prof? Lalu profesornya menjawab, oh tentu saja ada. Dan dibantah sama siswa tersebut bahwa oh tidak ada, rasa dingin itu tidak ada. Rasa dingin tidak ada karena yang kita rasakan adalah ketiadaan rasa panas. Lalu ditanya lagi oleh siswa kepada profesor, apakah kegelapan itu ada? Jelas ada kegelapan, jawab sang profesor. Lalu dibantah lagi oleh anak atau student tersebut. Kegelapan itu tidak ada. Yang kita rasakan adalah karena ketiadaan cahaya di kala kegelapan itu ada. Anak ini diberi nama Albert Einstein. Tidak ada yang tidak tahu. Pasti rata-rata orang tahu semua tentang itu. Sekarang, apa sih yang bisa kita petik pesan dari Albert Einstein ini? Jadi, bahwa berpengetahuan menjadikan manusia ini berpikir logis. Untuk apa? Melawan logical fallacy. Karena kelak manusia akan berada di masyarakat, melihat situasi yang ada, berbagai masalah pun timbul, mereka bisa berpikir logis, mengambil keputusan. Sekarang, dunia pun tidak diam. Jadi beberapa negara sudah harus bergerak dan sedang bergerak sampai saat ini untuk mengantisipasi pendidikan yang takutnya malah makin menurun. Makanya SDGs ini dirancang, atau Sustainable Development Goals ini dirancang oleh UN atau United Nations melalui UNDP yang disepakati oleh beberapa negara di dunia dengan tujuan utama adalah pertumbuhan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu goals-nya, karena SDGs ini punya 17 goals, nah salah satu goals-nya adalah nomor 4, yaitu tentang kualitas pendidikan. Nah, setiap negara itu memiliki target dan juga indikatornya masing-masing dalam meraih kualitas pendidikan di setiap negaranya. Kenapa? Ya karena masalah pendidikan di setiap negara pun berbeda-beda, tidak sama. Sehingga target dan indikatornya juga berbeda. Nah, saya ambil 3 kesimpulan dari SDGs Report 2022. Yang pertama adalah pandemik memperparah kondisi pendidikan di Indonesia dan di global. Yang kedua, ratusan anak juga malah melewatkan tatap muka secara langsung karena pandemik. Yang ketiga, lebih parahnya lagi puluhan juta pelajar ini tidak mau kembali sekolah karena loss in person class karena pandemi. Dan 3 hal ini atau kesimpulan ini terjadi di Indonesia luar biasanya. Dan pasca saya membaca beberapa berita dan segala macam, ternyata beberapa negara saat ini mulai recovery, ya infrastruktur sekolahnya pasca pandemik. Walaupun kita lihat di sini bukti dari SDGs bahwa masih ada 50% yang lack of digitalization atau lack of dari electricity sebesar 25%. Tapi anyway, sekarang rata-rata sekolah dan kampus sudah mulai kembali lagi 100% untuk tatap muka ya, secara fisik. Walaupun mungkin ada kebijakan setiap institusi, hybrid system, itu kebijakan masing-masing.
Tapi dari SDGs ini ternyata ada satu aspek yang membuat saya miris karena seiring berkembangnya infrastruktur sekolah, yaitu ada satu aspek yang namanya psikososial yang sering diabaikan oleh para institusi. Nah, parahnya bahwa 20%, hanya 20% negara-negara yang ternyata menyediakan support untuk psikososial dan juga mental health untuk studentnya ketika dalam proses pembelajaran. Dan ini luar biasa mengganggu peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena mau tidak mau, ya mereka pada saat yang sama sedang depresi dan juga mengalami kecemasan yang dihadapi karena situasi ini. Nah, hal inilah yang menjadikan emerging issues in quality education di beberapa negara lainnya juga, termasuk Indonesia. Dan mungkin ini juga salah satu alasannya mengapa para peserta didik lebih memilih distance learning dengan platform edukasi yang internasional digital itu, tapi tetap mendapatkan ijazah, atau dengan cara yang tadi, homeschooling. Ya, nah dari SDGs ini saya jadi teringat salah satu sosiolog terkenal, yang namanya Pierre Bourdieu. Nah, si Bourdieu ini menulis sebuah buku namanya Distinction: A Social Critique of the Judgments of Taste. Nah, dia ini mengungkapkan dan membuat sebuah asumsi dan beranggapan di dalam bukunya bahwa sekolah itu punya peran dalam mereproduksi kesenjangan sosial antar siswa di kelas dan di sekolah itu sendiri. Loh, artinya apa? Artinya bahwa banyak tuh orang bilang katanya setiap orang tuh punya kesempatan yang sama satu sama lain. Tapi nyatanya kelas menengah ke atas dan kelas menengah ke atas itu lebih diuntungkan daripada yang kelas menengah ke bawah. Nah, sehingga yang terjadi adanya gap antara siapa? Antara mereka-mereka ini, menengah atas dan bawah. Sehingga gap-nya terjadi dalam hal akses pendidikan, lalu kualitas pendidikan, treatment pendidikan, dan social interaction antar sesama peserta didik. Nah, Bourdieu dalam buku tersebut juga mencoba membangun sebuah teori hubungan sosial dengan budaya setempat. Dan ini kental sekali di Indonesia, karena dulu waktu zaman saya sekolah juga, terutama SD, SMP, dan SMA tuh kalau ngambil rapot, ya dulu zamannya masih rapot, kayaknya sekarang juga masih rapot ya. Jadi dulu pas ngambil rapot itu orang tua siswa tuh dikumpulkan dari kelas, lalu wali kelasnya mengatakan tentang siapa yang dapat ranking 1 dan seterusnya. Secara langsung mungkin ada juga yang nulis di papan tulis. Nah, secara tidak langsung benar apa yang dikatakan oleh Bourdieu bahwa terjadi yang namanya kesenjangan sosial di dalam kelas dan sekolah. Karena tidak semua orang nyaman dengan hal ini. Itu termasuk saya. Itu. Nah, dalam kesempatan ini, saya tuh mau nunjukin ke teman-teman satu sosok yang saya sebut sebagai paradoxical figure. Nah, siapa sosok ini nanti saya tampilkan. Sekarang, saya mau coba nih memanifestasikan dari filosofi pendidikan, lalu manusia, dan pengetahuan kita dalam menjalani hidup. Yang pertama adalah pendidikan itu jangan jauh-jauh, sesuai dengan judulnya. Pendidikan bukan tentang kemana, karena pendidikan, karena destinasi, semuanya adalah pengalaman. Nah, saya rasa ada istilah yang berbunyi sangat terkenal, experience is the best teacher. Ya, saya setuju banget. Dan ada satu konsep yang saya juga mau sampaikan ke teman-teman, namanya itu Lebensraum. Ya memang konsep ini muncul di era Nazi di Jerman ya, tapi saya tidak mengarahkan kepada Nazinya. Tapi konsep ini itu diprakarsai oleh Friedrich Ratzel namanya tahun 1901. Beliau adalah seorang guru besar geografi di Jerman dan seorang politikus di Jerman. Karena pada saat itu situasi geopolitik di Jerman itu lagi gila-gilanya. Jadi Nazi mau ekspansi ke beberapa daerah. Dan lahirlah Lebensraum ini oleh Friedrich Ratzel. Ya, artinya Lebensraum ini adalah ruang hidup. Lebens itu hidup, Raum itu ruangan. Dan Ratzel menganggap bahwa Lebensraum adalah sebagai suatu ruang hidup yang harus dimiliki oleh setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Karena ukuran ruang hidup ini akan terus-menerus berkembang. Atau bahasa singkatnya gini, jadi Lebensraum ini adalah suatu pemikiran
yang mengatakan bahwa manusia akan bisa berkembang jika manusia itu melakukan ekspansi, migrasi ke tempat-tempat tertentu, ke wilayah tertentu, dalam waktu tertentu, karena mereka di sana akan beradaptasi, menetap pada wilayah tersebut. Nah, dengan melakukan kegiatan ekspansi penetapan ini, mereka pasti melakukan adaptasi yang seperti tadi saya bilang. Nah, di sanalah mereka akan belajar yang namanya perkembangan dan pertumbuhan. Bukan hanya untuk pola hidupnya, tapi juga untuk pengetahuan. Atau bahasa saya paling gampangnya tentang Lebensraum ini adalah merantaulah kamu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sebelah kanan di slide saya, inilah sosok yang saya sebut sebagai paradoxical figure. Kenapa? Ya, orang ini tuh namanya Bagus Mulyadi. Ya, beliau adalah lulusan salah satu universitas negeri teknik di Bandung, tapi lulus dengan IPK yang kecil, 2,69. Sebetulnya ada lagi yang lebih kecil dari dia, Pak Renat Kasali, salah satu guru besar di UI. Cuma saya tidak masukkan karena Bagus Mulyadi kayaknya lebih cocok. Jadi beliau itu sudah berpikir ketika lulus bahwa kayaknya lulusnya juga 6 tahun sekian. Ya, jadi di atas 6 tahun kalau saya tidak salah. Saya baca sedikit tentang kisahnya. Dan dia berpikir akan sangat sulit. Kenapa? Dengan IPK sekian dapat kerja. Dengan IPK sekian dapat beasiswa, apalagi ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, dan yang lain. Akhirnya mau tidak mau dia apply ke negara-negara yang biasa aja, yaitu dia milih Taiwan. Taiwan dia kuliah S2 dan S3 di sana. Taiwan negara yang tidak pernah terlintas di otak saya untuk pergi ke sana untuk sekolah, ternyata dia pergi. And he did it. Jadi dia selama kuliah itu harus pontang-panting bekerja karena untuk membiayai kuliahnya. Dan singkat cerita, sekarang beliau adalah seorang asisten profesor di Nottingham University, UK. Apa pesan yang mau saya sampaikan di sini? Pesannya itu gini, nggak apa-apa loh teman-teman, dan nggak harus juga teman-teman itu sekolah di negara yang udah maju, atau di negara yang udah hebat dikenal dunia, atau negara adidaya. Jadi nggak apa-apa di negara yang biasa aja. Kadang ketika kita ditempatkan di negara yang biasa aja, malah dampaknya menjadi luar biasa. Seperti Pak Habibie. Mungkin pada tahun 55 kita nggak tahu tuh, beliau adalah sekolah di Aachen. Siapa yang kenal Aachen pada zaman tahun 55? Saya lahir juga belum. Tapi beliau sekolah di sana, mungkin Aachen itu kota kecil di Jerman, jadi berbatasan dengan Belgia. Jadi banyak tentara sekutu di sana. Jadi kotanya super kecil dan gak ada apa-apa. Tapi ternyata dia membuat dampak yang luar biasa buat Indonesia dan dunia. Jadi pesan yang mau saya sampaikan dari Pak Habibie dan juga Bagus Mulyadi adalah make impact, then the world would say, I got my eyes on you. Jadi impact-nya. Yang kedua adalah pendidikan jangan jauh-jauh. Pendidikan bukan tentang di mana, karena semua tempat adalah sekolah. Coba deh teman-teman sekarang berpikir and look around, read situation. Kita ini zaman sekarang, itu terpolarisasi loh. Sadar nggak sih? Bahwa terkubu-kubu. Ya, kubu A begini, kubu B begini, kiri begini, kanan begini. Secara tidak sadar itu terjadi. Well, pada dasarnya tidak ada yang salah dengan sebuah pilihan. Anda mau memilih di kubu A atau B, Anda mau memilih di kampus A atau kampus B, silakan saja. Tapi yang salah adalah Anda menyesali apa yang sudah Anda pilih. Tapi yang lebih bodoh menurut saya adalah Anda sudah menyesali apa yang sudah dipilih, terus Anda nggak mau mencoba hal lain. Jadi hanya stuck di sana aja. Itu lebih bodoh. Nah, situasi ini saya sebut sebagai eksistensi humanisme seseorang dalam lingkungan sosial dan masyarakat. Lalu pertanyaan yang akan terus timbul di benak saya dari orang-orang adalah, jadi lebih bagus mana Pak? Kampus yang A, sebelah kiri atau sebelah kanan nih, yang B? Itu akan selalu muncul. Well, jawabannya tidak. Kampus A tidak jauh lebih baik dari kampus B. Kampus B tidak jauh lebih buruk daripada kampus A. Yang kita lihat saat ini hanyalah karena adanya ketidakmerataan pendidikan di setiap institusi pendidikan di dunia, termasuk di Indonesia. Tapi pertanyaannya akan muncul lagi. Tapi Pak, menurut World Ranking, kampus A itu lebih tinggi loh rankingnya daripada kampus B. Oh iya betul. Tapi ingat, itu hanya kalkulasi. Dan itu hanya parameter. Jadi bisa dihitung. Nah, sekarang coba deh berpikir logis, secara logika bahwa
itu kan hanya sebuah parameter. Bayangkan kalau parameter atau indikatornya itu hilang, atau tidak terpenuhi, atau nggak ada sama sekali. Apa yang terjadi? Shifting, pergeseran, satu ke dua, dua ke tiga, dan seterusnya. Jadi, filosofisnya atau secara logisnya adalah setiap kampus di dunia ini berarti punya kemungkinan yang sama dengan kampus lain untuk berada di posisi tersebut. Cuma yang harus teman-teman catat adalah tidak semua kemungkinan yang dimiliki kampus itu adalah menjadi mungkin. Ya. Nah, saya ingat satu statement dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia. Dia tuh bilang gini, kalau kita sebagai manusia membuat hal baik buat lingkungan sosial dan masyarakat, tuh orang-orang sekitar gak akan nanya tuh bahwa lu tuh kuliah di mana, jurusan apa, bahkan mereka nggak akan nanya lu tuh agama apa. Itu kata Gus Dur. So, make impact. Selanjutnya adalah pendidikan jangan jauh-jauh. Pendidikan bukan tentang apa. Karena semua ilmu adalah sama berharganya. Ya, saya setuju banget bahwa semua ilmu itu nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semua sesuai pada tempatnya, nggak lebih, nggak kurang. Nah, sekarang gini, jika teman-teman misalkan saat ini lagi ada tuntutan kerja gila lah ya, dari atasan, direktur, manajer, atau teman-teman yang masih mahasiswa, lagi skripsi, tahap akhir, stres, nggak di-approve sama dosen pembimbing. Lalu teman-teman coba deh nonton stand-up comedy di internet, atau mungkin Anda punya rekan-rekan lain, terus datang kepada Anda ngobrol. Siapa tahu ada lelucon yang timbul, terus membuat Anda tertawa terbahak-bahak karena lelucon atau humor tersebut. Coba sekarang kita ambil apa nilai filosofis dari komedi atau humor atau lelucon yang tadi dilontarkan gara-gara nonton stand-up komedi atau gara-gara teman Anda, sehingga Anda bisa tertawa terbahak-bahak. Ya, betul, bahwa nilai filosofisnya adalah bahwa segala sesuatu atau segala kekhawatiran itu nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi sedikit tertawa, setidaknya bisa ngeringanin apa? Beban. Sayangnya, unfortunately, di Indonesia pendidikan itu semua distandarisasi atau disamaratakan. Padahal zaman dulu tuh Ki Hajar Dewantara tuh bilang gini, bahwa jagung nggak akan bisa jadi padi nggak akan bisa jadi jagung. Jadi padi diterit sebagai padi, ya jagung sebagai jagung. Einstein pun juga bilang bahwa setiap orang tuh jenius. Tapi kalau lu minta ikan, gimana caranya manjat pohon, sampai kapanpun ikan nggak akan bisa. Dan sampai kapanpun ikan akan terlihat bodoh selamanya. Sekarang pertanyaan saya adalah, sampai kapan kita ini fokus pada kelemahan, tapi bukan pada kekuatan? Sampai kapan kita menstandarisasi semua aspek, padahal manusia itu diciptakan berbeda? Sampai kapan kita menghakimi satu sama lain, lu jelek, lu buruk, lu sekolah di sini, lu sekolah di mana? Padahal ada ruang untuk apresiasi daripada menghakimi. Dan next adalah pendidikan jangan jauh-jauh, karena pendidikan bukan tentang kemana, bukan tentang di mana, bukan tentang apa. Pendidikan itu tentang kamu, tentang lu semua, kita ini. Jadi nggak ada yang lain. Nah, Plato tuh pernah bilang gini, filosof terkenal, bahwa pengetahuan tuh nggak akan mati atau musnah dengan musnahnya dunia jasmani. Jadi kalau kita mati atau meninggal, itu pengetahuan tuh nggak akan ikut meninggal juga. Saya kasih ilustrasi begini. Misalnya saya pacaran dengan si A, putus, lalu jadi mantan. Lalu saya pacaran dengan si B, putus, jadilah mantan. Lalu saya pacaran dengan si C, putus, jadilah mantan. So, mungkin cintanya saya berubah dari A, B, ke C. Tapi rindunya kan tetap ada. Ya kan? Nah, sekarang coba di pendidikan. Sama aja. Nggak ada masalah teman-teman mau kuliah di kampus A, kampus B, kampus C. Tapi yang tetap harus ada adalah pengetahuan. Karena ingat teman-teman, segemuk-gemuknya ikan pasti memiliki tulang. Dan sekurus-kurusnya ikan pasti punya daging. Dan sebagus-bagusnya pendidikan luar negeri pasti ada buruknya. Dan seburuk-buruknya pendidikan di Indonesia pasti ada baiknya.
sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. So, maka jadilah terdidik sebelum kita mendidik. Sebagai penutup dari saya, karena keterbatasan waktu juga, kesempatan kali ini tuh saya mau menyampaikan pesan kepada teman-teman bahwa kita ini masuk era di mana yang pertama matematika dan kedokteran itu menjadi parameter kepintaran seseorang. Lalu alma mater kampus itu menjadi ukuran kecerdasan seseorang juga. Dan durasi cepatnya kuliah atau sekolah itu menjadi parameter kejeniusan seseorang. Saya mau ambil filosofi lagi-lagi dari Ki Hajar Dewantara. Dia bilang begini, bahwa semua orang itu adalah guru, dan semua tempat adalah sekolah. Dan semua orang adalah murid di kehidupan. Maka sesama murid nggak bisa ngisi rapot satu sama lain. Jadi pesannya adalah, boleh-boleh aja kok sekolah dimanapun, di A, B, C. Jurusan A, B, C. Negara A, B, C. Yang terpenting adalah kita harus bisa saling menghormati satu sama lain, apapun background kita. Karena buat teman-teman tahu juga, setiap pendidik belum tentu mendapatkan pendidikan. Tapi saya pastikan bahwa setiap pendidikan akan selalu mendidik. Kita sebagai manusia pengen banget pasti sekolah di kampus yang keren, ternama, sudah punya label, kredibilitasnya baik, world ranking, dan segala macam. Sehingga kita sebagai manusia rela tuh membuat perencanaan sesempurna mungkin. Tapi ingat, yang harus teman-teman tahu, manusia memang bisa membuat perencanaan, tapi Tuhan selalu punya kenyataan. So, itu dari saya, karena waktunya juga sudah terbatas. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan mendengar opini dari saya. Ingat, yang saya sampaikan ini adalah berupa opini, jadi bisa salah ataupun benar. Semoga bisa dijadikan sebagai bahan renungan buat kita semua dan refleksi diri tentang pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Tapi yang jelas, buat saya, pendidikan itu lingkaran, karena tidak pernah ada ujungnya. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Saya kembalikan ke Javin. Terima kasih. Oke, thank you so much Kak Febri. Nah, sebenarnya ada beberapa Mas. pertanyaan nih yang sudah masuk ke kolom chat, tapi karena keterbatasan waktu, kita mungkin akan mengambil 2 pertanyaan aja ya, Mas. Alright. Oke. First question is, Kak Febri izin bertanya, dapatkah hal ini Oke. dibenarkan atau dapat menjadi alasan yang kuat untuk mengambil pendidikan lanjutan di luar negeri dikarenakan profesornya telah berpuluh tahun di bidang yang kita ambil? Yang dengan harapan ini ketika kita kembali, ilmu yang didapat dari sharing dengan profesor tersebut dapat menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia. Terima kasih. Ya, oh jelas. Saya mungkin salah satu orang yang pro, kalau bisa teman-teman, ya itu tadi, bermigrasi ke satu tempat ke tempat lain. Baik di dalam negeri atau di luar negeri, nggak ada masalah sebetulnya. Cuman ada positif things yang bisa teman-teman dapatkan ketika di luar negeri, yaitu terbukanya mindset yang tidak bisa terbuka pada umumnya di Indonesia. Jadi ini hanya bisa terbuka di luar negeri. Karena saya sudah mungkin 13 tahun berada di luar negeri sampai hari ini, dan 12 tahun lebih kayaknya di luar negeri, dan sampai saat ini itu mindset saya terbuka akan hal apapun. Jadi kita melihat suatu masalah dan kita tidak menghakimi si masalah itu hanya dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain. Dan perlu diingat juga tadi yang nanya bahwa walaupun kita sekolah di luar negeri dengan profesor yang mungkin dapat Nobel Prize segala macam lah dengan achievement yang dia sudah dapatkan, itu belum tentu juga bisa menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Tapi saya yakin apapun ilmu yang didapatkan di luar negeri pasti bisa menyelesaikan masalah. Cuman yang harus teman-teman pahami adalah kadang-kadang kita tuh kalau semakin tinggi stratanya ya dalam bidang akademik, idealismenya makin tinggi. Sehingga ketika idealismenya makin tinggi, berbenturan nih sama political interest yang ada di demokrasi pemerintahan di Indonesia. Ini tuh nggak nyampe. Jadi selalu bentrok. Contohnya Pak Nadiem Makarim, yang Menteri Pendidikan kita. Dunia atau Pak Habibie, dunia memujinya luar biasa. Hebat, incredible, wow, amazing. Tapi di Indonesia dijatuhkan dengan mudah oleh para elit politik. Ya, lagi-lagi saya bilang, boleh pergi jauh, boleh kuliah di luar negeri,
Tapi jangan lupa, kita punya budaya. Yang budaya ini tuh tidak salah, tidak benar. Jadi ketika masuk kembali ke Indonesia, maka ilmu yang dibawa harus bisa diadaptasikan dengan baik dengan budaya setempat. Karena kalau tidak, akan kalah kita. Sama siapa? Percaturan bisnis pendidikan dan juga birokrasi yang ada di Indonesia. Itu jawaban. Oke, thank you Mas Febri. Semoga pertanyaannya tadi dapat menjawab. Nah, ini untuk pertanyaan kedua ini mungkin saya gabung Mas jadi 2 pertanyaan, tapi Waduh. dalam 1 jawaban. Oke. Nah, yang pertama itu pertanyaannya adalah, sebenarnya jam terbang atau pengalaman yang kita punya ini bisa nggak sih disamain sama orang yang memiliki gelar S2? Dan pertanyaan yang kedua itu Sorry, ulangi. oh, Ulangi, oke. ulangi. Ah, ya, Jadi pertanyaan terputus. yang kedua ini adalah, bisa nggak sih jam terbang atau pengalaman yang kita punya ini disamakan dengan orang-orang yang sudah memiliki gelar S2? Nah, karena kan S2 itu dituntut kayak udah lebih profesional gitu di bidangnya, daripada orang yang memiliki jam terbang atau pengalaman di bidang yang sama tapi jamnya tinggi jam terbangnya. Dan pertanyaan yang kedua itu, apakah bisa dijelaskan lebih dalam tentang perlunya mematangkan konsekuensi sebelum nanti pada akhirnya akan memilih sesuatu? Ya, gitu Oke. Mas. Ini sebetulnya 2 pertanyaan ya, tapi nggak bisa disatuin kayaknya. Tapi pertanyaan yang pertama dulu tadi terkait apa namanya pengalaman dengan orang yang sudah S2 ya. Jadi yang satu dibenturkan dengan S2 artinya secara akademik, yang satu lagi dengan pengalaman atau jam terbang yang sudah tinggi. Ini juga saya mengalami dilematis yang luar biasa pada saat saya pertama kali mendarat di Jerman karena saya banyak berkecimpung di Jerman. Dan begitu sampai di sana, saya memiliki pengalaman di praktek tuh hanya kurang lebih 2,5 tahun ke 3 tahun, dan itu lebih dari cukup buat saya. Begitu sampai di sana, ternyata saya masuk ke ranah akademik. Dan ranah akademik ini adalah ranah yang ini di sana ya, jadi jangan samakan dengan Indonesia. Ini di sana. Jadi ranah di sana ini akademiknya itu gila banget, theoretical foundation-nya itu kental sekali. Sementara saya orang asing yang masuk harus mempelajari yang nggak pernah saya pelajari di Indonesia. Padahal sama-sama bagian finance atau economics. Tapi saya tidak pernah menyentuh ini selama di Indonesia. Akhirnya saya ke sana. Dan saya diprotes sama profesor bahwa approach kamu tuh practical approach, bukan theoretical approach. Sedangkan kita ini adalah kampus-kampus di Jerman yang memang mengutamakan research approach daripada practical approach. Yang kamu katakan ya tidak salah, tapi tidak sesuai dengan teori ini, hukum ini, dan bla 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 segala macam. Akhirnya di situ saya kalah. Ya, profesor itu mengatakan bahwa kamu nggak bisa begini terus. Nah, satu kesimpulan yang saya dapat bahwa pengalaman yang saya dapatkan di Indonesia 2,5 tahun ini nggak bisa dipakai ternyata untuk fondasi yang teori ketika saya di Jerman. Lalu hal kedua adalah ada juga beberapa orang atau beberapa mata kuliah yang ternyata itu approach-nya adalah praktikal. Seperti saya pernah ngambil mata kuliah bisnis valuasi. Dan itu benar-benar practical approach. Dan saya mendapatkan nilai yang luar biasa bagus. Jadi agak jomplang nilainya dengan yang pertama tadi. Nah, dari 2 kejadian ini tuh saya bisa mengambil mengambil fondasi berpikir bahwa di Jerman memang penekanannya adalah penekanan research approach. Sehingga fondasi berpikir saya nggak boleh tuh berdasarkan praktek yang pernah saya lakukan. Jadi harus semua based on book, based on theory, based on equation, based on something that has been written gitu loh dari beberapa profesor terdahulunya. Itu satu. Dan kemudian hal yang lain juga bisa kita terapkan bahwa ketika kita masuk ke ranah akademik, terutama ilmu-ilmu yang sifatnya adalah non eksak ya, seperti saya social science, itu susah mengaplikasikan itu ke dunia nyata. Beda sama orang-orang yang di bidang teknik atau di natural sciences, itu tuh enak. Jadi mau menguji hukum Newton, hukum Archimedes, atau segala macam tuh ada medianya. Lah saya ini susah. Inflasi. Kalau terjadi inflasi, masa baru saya uji kan? Kan nggak mungkin dong. Udah ambruk duluan negaranya. Nah, jadi pentingnya juga berpikir bahwa jurusan dari yang kita mau ambil itu apa, sehingga ada relasinya dengan dunia praktek nantinya. Nah, lalu lebih lanjut lagi,
hal yang sangat kelihatan waktu di Jerman itu adalah ketika orang-orang yang memiliki pengalaman lebih banyak dibanding orang-orang yang tidak memiliki pengalaman tapi dia sudah S2 secara akademik, justru yang dibayar lebih gede itu adalah orang-orang yang punya pengalaman banyak. Ini juga sempat dilematis di saya. Sehingga mau tidak mau, ya secara gaji saya jauh di bawah dengan orang-orang yang memiliki pengalaman ini. Tapi ketika saya ngambil doktoral, nah pengalaman ini numpuk. Akhirnya gaji saya meningkat gitu. Nah, jadi pesan saya kepada tadi yang pertama adalah tidak ada salahnya sebetulnya memiliki pengalaman. Cuman jauh lebih baik lagi kan praktek itu juga muncul karena adanya teori. Dan teori muncul juga karena adanya praktek. Jadi satu sama lain ini harus saling melengkapi, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Namun ketika sudah masuk ranah akademik, maka fondasi teorinya harus kuat, apapun itu. Karena kalau tidak demikian akan susah nanti diaplikasikan. Ya, itu yang pertama. Lalu tadi pertanyaan kedua itu tentang konsekuensi apa ya, kalau nggak salah Jevan ya, konsekuensi yang kita apa tadi saya lupa. Bisa nggak sih kita membuat konsekuensi dulu gitu? Gitu nggak sih pertanyaannya Jevan? Saya Eee, lupa. Sebenarnya ini Mas, jadi kayak bisa nggak sih dijelaskan lebih dalam tentang perlunya mematangkan konsekuensi sebelum nanti pada akhirnya kita akan memilih sesuatu? Ya, ya, good. Bisa Mhm. banget. Saya selalu demikian kok. Jadi gampangnya adalah teman-teman bisa mencatat itu positif dan negatifnya dari kemungkinan pilihan atau variasi pilihan yang teman-teman mau pilih. Jadi timbang deh, balancing. Jadi mana yang lebih banyak positifnya daripada negatifnya, maka ambil keputusan. Dan ingat, sebelum mengambil keputusan, teman-teman harus punya yang namanya skala prioritas. Misalnya saya waktu mau sekolah ke luar negeri, saya tuh hanya punya 3 negara. Kenapa saya kecilkan 3 negara? Jadi saya hanya punya Jerman, Prancis, Belgia. Jadi hanya 3 negara ini yang saya mau kunjungi untuk sekolah. Dan ternyata wallahu alam yang maha kuasa menunjukkan jalan ke saya dari 3 saya dapat 2 dan dua-duanya akhirnya sekolah di sana itu di Belgia dan di Jerman. Nah, artinya dalam menetapkan semua konsekuensi ini yang tadi ada positif dan negatifnya, teman-teman harus punya skala prioritas. Karena apa? Banyak atau tidaknya positif dan negatif hal-hal yang kita rentetkan ini, kita breakdown ini, nggak akan ada artinya kalau teman-teman tidak punya skala prioritas. Oh, ternyata Jerman lebih baik daripada Belgia misalnya. Tapi prioritas saya adalah, aduh, saya tuh pengen yang bisa bahasa Inggris juga, maka Jerman tidak jadi pilihan. Oh, ternyata saya mau memperbaiki bahasa Prancis saya. Oh, berarti Prancis adalah menjadi skala prioritas paling utama yang harus kita pilih. Itu dan sebagainya. Tapi yang jelas, teman-teman, dalam mengambil keputusan, ingat pesan saya, libatkan stakeholder di dekat teman-teman. Atau bahasa anak jakselnya sekarang tuh, apa sih, support system atau inner circle-nya itu siapa aja. Karena mereka juga yang akan memberi masukan. Ingat baik-baik, lingkungan sosial itu membawa dampak kita tuh cukup besar. Sehingga masukan dari mereka bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk menulis apa prioritas yang harus kita jalani atau pilih nanti. Ya, itu dari saya. Oke, thank you Kak Febri, semoga 2 pertanyaan tadi dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, karena waktu yang sangat terbatas banget, maka, terima kasih lagi aku ucapkan kepada Kak Febri untuk sharing hari ini, dan bagi pertanyaan tadi belum terjawab atau belum sempat dijawab oleh Kak Febri, nah mungkin kita boleh kali ya Kak, ngadain sesi sekali lagi. Soalnya, Waduh. wah bagus banget materi yang disampaikan hari ini Mas. Boleh, boleh, boleh. Dengan senang hati, dengan senang hati. Tapi jangan minggu depan juga kayaknya ya. Waduh, Jangan minggu depan, tapi ya boleh dalam 2 minggu karena ya saya bilang juga bahwa saya harus ke beberapa tempat. Ya, kalau teman-teman tahu saat ini posisi saya sebagai asisten profesor dan saya mendapat tawaran di beberapa negara, ya di Singapura, Australia, New Zealand, em, apa satu lagi UK. Jadi saya tuh lagi dalam kondisi galau. Yang mana yang mau saya pilih gitu loh, tempatnya ini untuk asisten profesornya. Jadi ya, jadi memang sampai akhir bulan ini cukup sibuk, tapi hanya akhir bulan ini aja. Nah, jadi kalau memang mau mengadakan sesi, saya dengan senang hati 100% bersedia, tapi kalau bisa di awal Maret.
Jangan sampai akhir bulan ini dulu. Jadi biarkan saya selesaikan dulu skala prioritas saya tadi, setelah itu baru ke teman-teman. Tapi yang jelas saya bersedia, insya Allah. Oke. Oke, thank you Kak Febri sekali lagi. Nah, mungkin supaya kita ada dokumentasi dan kenang-kenangan nih bersama Kak Febri, nah mungkin kita akan melakukan dokumentasi sebentar. Mungkin bagi teman-teman yang Ya. bisa menghidupkan kamera, dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Oke, I will count. Wah, banyak juga. Yang daftar berapa, yang hadir berapa ya? Oke, aku mulai hitung. 1, 2, cheese. Sekali lagi, kalau ada gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Oke, dokumentasi selesai. Dan bagi teman-teman semua yang ingin menjadi speaker nih seperti Mas Febri hari ini dan menyampaikan topik apapun yang kalian minati dan bahkan pengalaman sharing yang ini sharing, feel free untuk daftar di PLH selanjutnya. Oke, itu saja dari aku. Berarti saya tidak harus daftar lagi kan ya? Waduh. Danke Febri, cus. Yes. Yuk, Kak, udah ada yang request buat daftar lagi, Mas. Saya nggak tahu itu tadi yang ngomong siapa ya di bahasa Jerman. Kayaknya suaranya familiar, tapi ya udahlah. Oke, Saya, Nurul. Cus. Hai, cus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Cheers. Bye-bye. Wow, oke. Ya sudah, kalau gitu terima kasih Jevan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Jevan dan juga Nanda dan pihak Tibra. Dan semoga kita bisa ketemu lagi. Dan saya sudah menyanggupi siap, insya Allah, untuk acara ini lagi. Ya, tinggal nanti kontak saja. Ya, selamat malam waktu Indonesia, teman-teman. Dan selamat malam waktu di negara lain juga. Dan cheers, dah. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak Febri. Thank you banget, Kak. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir minggu ini. Semoga sesi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti tinggal kita jadwalkan berarti ya Kak Febri. Kayaknya